Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Roni Ray. Salam sukses bersama. Ya, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal menabung ya. Permasalahannya adalah mengapa kita kesulitan untuk menabung, atau kenapa kita tidak bisa menabung seperti itu. Sebenarnya semua orang menabung itu kan semua orang pasti bisa, seharusnya ya. Cuma pasti ada beberapa kendala atau hal-hal tertentu yang hingga membuat kita itu merasa tidak bisa menabung, merasa tidak cukup uang kita untuk ditabung seperti itu. Apa aja hal tersebut? Oke, saya akan buat menjadi tiga hal yang membuat kita tidak bisa menabung. Yang pertama adalah jangan lupa subscribe dulu. Klik tombol subscribe-nya, tulis komentar buat kalian yang punya solusi dan pernah punya masalah dan dengan menabung dan menemukan solusinya. Subscribe. Nah, tulis komentarnya. Oke, yang pertama tadi adalah kita tidak ada perencanaan keuangan. Tidak adanya perencanaan keuangan. Itu yang pertama. Perencanaan keuangan itu apa? Perencanaan keuangan itu adalah kita tidak memiliki setiap orang kan seharusnya semestinya memiliki keinginan ya. Keinginan memiliki sesuatu, contohnya keinginan untuk menikah, keinginan untuk mempunyai rumah, keinginan untuk memiliki motor baru, keinginan untuk memiliki mobil, seperti itu. Jadi untuk menabung, menurut saya kita harus memiliki keinginan dulu, perencanaan. Jadi ketika kita memiliki perencanaan dan harus ada eksekusinya, seperti itu. Contohnya kita saat ini memiliki rencana atau keinginan untuk memiliki rumah. Untuk memiliki rumah, maka kita harus ada perencanaan, karena harga rumah tidak seperti harga snack yang dengan gaji 1 bulan bisa terbeli. Maka kita harus merencanakannya. Itu makanya saya sebut dengan perencanaan keuangan. Contoh rumah yang akan kita beli adalah dengan harga 200 juta. Maka kapan kita akan membeli rumah tersebut? Seperti itu. Misalnya tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya, seperti itu. Harga rumah 200 juta. DP-nya katakan saja DP-nya itu adalah untuk uang muka itu 20 juta. Berarti kita bisa merencanakan 20 bulan lagi kita akan membeli rumah. Harus sudah memiliki uang muka sebesar 20 juta setiap bulannya, maka kita harus menabung 1 juta. Maka itulah salah satunya membuat kita tidak bisa memiliki tabungan, karena kita tidak memiliki perencanaan. Itu contohnya seperti itu tadi. Jadi setiap harapan, keinginan harus kita rencanakan bagaimana untuk mendapatkannya, seperti itu. Yang pertama, tidak adanya perencanaan keuangan. Yang kedua adalah selalu meningkatnya gaya hidup. Kenapa selalu meningkatnya gaya hidup? Karena seperti ini, teman. Setiap orang ketika memiliki penghasilan pasti memiliki keinginan, seperti yang tadi saya bilang. Tapi keinginan apa? Lebih banyak keinginan yang tidak bisa dibilang saat itu kita tidak membutuhkan itu, tapi kita suka atau kita ingin untuk memiliki itu. Contoh, lagi ngetren HP iPhone 11 contohnya sekarang. Karena orang lagi ngetren, akhirnya kita ikut beli. Tuh, dengan gaji kita yang seharusnya bisa kita tabung untuk hal yang lebih penting, untuk perencanaan kita yang tadi sebelumnya, akhirnya kita DP kan ke HP. Kita beli handphone secara cicil. Itu membeli handphone itu adalah gaya hidup. Jadi biasanya gaya hidup itu akan selalu meningkat. Ketika penghasilan seseorang bertambah,
umumnya gaya hidupnya akan bertambah, akan meningkat seperti itu. Jadi bagaimana kita mengukurnya? Nah, saya akan coba membuktikan ke teman-teman ya. Ketika satu bulan, sebut saja di bulan ini kalian memiliki penghasilan 4 juta, berapa uang yang bisa kalian tabung di bulan itu? Ya, kita sebut aja 2 juta. 2 juta bisa ditabung, 2 juta lagi untuk biaya kebutuhan selama sebulan. Kemudian di bulan selanjutnya, di bulan depan, penghasilan kalian meningkat menjadi 8 juta, 2 kali lipatnya. Berapa yang akan kalian tabung? Coba tulis di kolom komentar. Ya, benar, rata-rata orang itu akan menjawab 4 juta. Karena di bulan sebelumnya dia menabung 2 juta, di bulan selanjutnya dia menabung 4 juta, penghasilannya 2 kali lipat, jadi tabungannya 2 kali lipat, 4 juta. Menurut saya itu salah. Salahnya kenapa? Karena seharusnya menabungnya adalah 6 juta. Kenapa 6 juta? Karena ketika kalian menabungnya itu hanya 4 juta, berarti secara tidak langsung gaya hidup tadi telah meningkat. Secara tidak langsung gaya hidup telah meningkat. Contoh, makan di luar jadi sering, yang tadinya bisa makan di rumah, makan di luar. Nongkrong di kafe jadi sering, tadinya seminggu sekali jadi seminggu 3 kali. Itu kan gaya hidup itu. Nah, jadi tadinya untuk gaya hidupnya 2 juta, ketika penghasilan 2 kali lipat menjadi 4 juta gaya hidupnya. Seperti itu. Seharusnya bisa tetap 2 juta dan 6 juta ditabung, seperti itu. Makanya pada umumnya setiap manusia, setiap orang penghasilannya bertambah, maka gaya hidupnya akan bertambah. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatur itu semua? Caranya ya menurut saya adalah dengan mengontrol gaya hidup kita, seperti itu. Penghasilan boleh bertambah, gaya hidup jangan meningkat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tidak adanya perencanaan keuangan, yang kedua meningkatnya gaya hidup. Itu. Yang ketiga adalah tidak memisah-misahkan uang, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kenapa tidak memisah-misahkan uang? Ketika gajian, uang kita masuk, penghasilan masuk ke ATM, gaji kita sekitar 4 juta. Maka uang itu dibiarkan di ATM dan digunakan setiap harinya. Maka itu kita bakalan susah, akan sulit untuk menabung juga seperti itu. Maka menurut saya kita harus pisahkan. Kalau teman-teman karyawan mungkin gajinya UMK 4 juta, ketika gajian bisa ditarik sebagian, dipisahkan untuk kebutuhan transportasi, dipisahkan lagi sebagian untuk menabung, dipisahkan lagi sebagian untuk makan, seperti itu. Jadi tiga pemisahannya, untuk transportasi, untuk biaya hidup, makan, untuk tabungan. Jadi harus dipisahkan. Dan begitu juga teman-teman yang memiliki usaha atau pengusaha, lebih harus lagi untuk dipisahkan. Karena apa? Di dalam penghasilan seorang pengusaha atau pedagang, di situ tuh ada modal, ada laba kotor, ada gaji karyawan. Laba kotor itu mencakup di gaji karyawan ya, gaji karyawan, operasional, ada sewa tempat, ada listrik, ada pembayaran air, seperti itu. Jadi harus dipisahkan lagi teman-teman. Tidak semua apa yang kita dapatkan itu adalah margin bersih buat kita atau keuntungan bersih. Jadi kalau teman-teman pengusaha atau pedagang harus benar-benar itu harus dipisahkan. Karena jika kita tidak memisahkan itu antara modal dan keuntungan dan biaya operasional, maka kemungkinan untuk terpakai modalnya itu untuk terpakai, akhirnya terserap modalnya kita gunakan, itu
itu semakin besar kemungkinannya. Dan akhirnya ketika modal sudah terpakai, terserap, kita akan kekurangan modal putar. Seperti itu teman-teman. Ketika kita kekurangan modal putar, biasanya kita bakalan cari pinjaman, dan akhirnya bisnis kita akan, usaha kita akan tidak stabil. Seperti itu. Makanya harus ada pemisahan antara uang yang kita hasilkan harus dipisah-pisah. Seperti itu teman-teman. Ada 3 hal yang membuat kita tidak bisa, kesulitan untuk menabung. Ada apa aja tadi? Ada pertama, tidak ada perencanaan keuangan. Keduanya itu tadi gaya hidup yang semakin meningkat. Dan ketiga adalah tidak memisah-misahkan uang. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa menabung dan bisa memiliki apa yang kita inginkan, bisa sukses dan semakin baik kehidupan kita ke depannya. Terjauhi dari corona, jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama.